Baik teman-teman, di sini saya akan mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu sederhanakan bentuk cos beta tan beta. Nah, di sini pengerjaannya saya menggunakan dua metode, yaitu metode basic dan metode teorema Pythagoras. Pertama, saya akan menggunakan metode basic. Nah, metode basic di sini kita langsung saja cos beta dikali tan beta sama dengan, nah, cara awal untuk mengetahui cos beta dikali tan beta adalah dengan mengubah persamaan tan beta ini menjadi untuk diketahui teman-teman, tan beta itu sama dengan sin beta per cos beta. Nah, kita sudah dapatkan persamaan tan beta sama dengan sin beta per cos beta. Maka langsung saja kita substitusikan persamaan ini ke dalam soal. Jadi bisa disimpulkan cos beta dikali tan beta sama dengan cos beta dikali, ingat bentuk dari tan beta itu sin beta per cos beta. Jadi sin beta per cos beta. Sini kita bisa kerjakan cos beta habis dibagi cos beta, dan tersisa adalah sin beta. Maka dengan menggunakan metode basic, cos beta dikali tan beta sama dengan sin beta. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui bentuk sederhana dari cos beta tan beta melalui cara basic, yang kedua kita akan menggunakan cara teorema Pythagoras. Nah, untuk teorema Pythagoras ini kita harus mengetahui dulu sin beta itu sama dengan apa. Nah, kita misalkan dulu ada sebuah segitiga ya teman-teman. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Kita namai setiap sisi segitiga siku-siku ini adalah sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, dalam teorema Pythagoras ini, untuk sin beta itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Kita lihat di sini, sisi depan yaitu A dan sisi miring yaitu C. Maka bisa dituliskan sin beta adalah A per C. Berikutnya kita cari cos beta. Untuk mencari cos beta yaitu sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya di sini adalah B dan sisi miringnya adalah C. Maka bisa kita tuliskan cos beta sama dengan B per C. Nah, yang terakhir adalah tan beta. Nah, untuk tan yaitu adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping, atau sisi depannya adalah A dan sisi sampingnya adalah B. Maka tan beta adalah A per B. Nah, kita sudah menemukan ketiga fakta ini. Seterusnya kita akan mengerjakan ke dalam soal ini yaitu cos beta dikali tan beta. Oke, di sini yang pertama kita lihat cos beta. Tadi kita menemukan fakta cos beta itu sama dengan B per C. Maka bisa kita tuliskan cos beta sama dengan B per C dikali tan beta. Sudah kita dapatkan juga tan beta sama dengan A per B. Di sini langsung kita kalikan saja. Kita bisa lihat di sini B-nya sama, maka habis. Yang tersisa adalah
A per C. Nah, kita sudah mendapatkan hasil akhir. Ternyata cos beta dikali tan beta adalah A per C. Nah, A per C ini apa? Kita lihat dari fakta yang sudah kita temukan tadi. A per C ternyata adalah sin beta. Maka A per C ini sama dengan sin beta. Maka hasil akhir dari cos beta dikali tan beta adalah sin beta. Ini berkesinambungan dengan cara basic tadi ya teman-teman. Hasil akhirnya adalah tetap sin beta. Oke teman-teman, saya akan menyelesaikan soal sederhanakan sin X kali cos min X. Yang pertama kita gunakan definisi cos T sama dengan cos T per sin T. Jadi cos min X sama dengan cos X per sin X. Yang kedua, kita gunakan fungsi genap atau ganda. Jadi cos min X sama dengan cos X dan sin min X sama dengan min sin X. Maka cos min X sama dengan cos X per min sin X sama dengan min cos X per sin X sama dengan cos X. Langkah yang ketiga kita gunakan masukkan ke ekspresi awal. Sin X kali cos min X sama dengan sin X kali cos min cos X sama dengan min sin X kali cos X. Yang keempat, kita gantikan cos X menjadi cos X per sin X. Jadi hasil akhirnya min sin X kali cos X per sin X. Karena sin X dikalikan dengan sin X habis, hasilnya min cos X. Baik teman-teman, saya akan menyederhanakan soal sin X kali kotangen min X menggunakan identitas Pythagoras. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui dulu rumus dasar trigonometri dari kedua ekspresi. Sin X sama dengan sisi depan per sisi miring. Dan kotangen X sama dengan sisi samping per sisi depan. Untuk sudut sifat negatifnya, kotangen min X sama dengan min kotangen X. Langkah
awal dalam pengerjaan soal ini adalah tulis ulang bentuk awal soal, yaitu sin X dikali kotangen min X. Ubah kotangen min X ke bentuk sifat sudut negatif menjadi sin X kali negatif kotangen X. Ubah persamaan ini ke bentuk pecahan yang mana sin X. Ubah persamaan ini ke bentuk pecahan yang mana sin X-nya adalah sisi depan per sisi miring dikali kotangen X-nya adalah sisi samping per sisi depan saling hapus, maka yang tersisa cuma sisi samping dan sisi miring. Sama dengan sisi samping per sisi miring. Jangan lupa tanda negatif pada langkah kedua. Maka ini menjadi negatif sisi miring per sisi samping. Pada rumus dasar trigonometri, sisi samping per sisi miring merupakan rumus dasar dari cos X. Maka negatif sisi samping per sisi miring sama dengan negatif cos X. Jadi hasil akhir dari sin X kali kotangen min X sama dengan negatif cos X. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal yaitu sederhanakan sin theta dikali secant theta ditambah cos theta dikali cosekan theta. Oke baik teman-teman, di sini kita gunakan definisi. Yang pertama, kita ubah secant theta ini. Secant theta yaitu sama dengan 1 per cos theta. Dan yang kedua, kita ubah cosekan theta yaitu sama dengan 1 per sin theta. Oke, baik teman-teman, di sini soalnya itu sin theta dikali secant theta ditambah cos theta dikali cosekan theta. Jadi sin theta di sini kita ubah secant theta ini menjadi 1 per cos theta. Jadi 1 per cos theta ditambah cos theta dikali cosekan theta kita ganti dengan 1 per sin theta. 1 per sin theta. Kita katakan masuk sin theta dikali 1 sama dengan sin theta per cos theta ditambah cos theta dikali 1 sama dengan cos theta per sin theta. Oke baik teman-teman, kita ubah bahwa sin theta per cos theta itu sama dengan tan theta ditambah dan juga cos theta per sin theta itu sama dengan kotangen theta. Oke baik teman-teman, dari soal sederhanakan sin theta dikali secant theta ditambah cos theta dikali cosekan theta, hasilnya yaitu sama dengan tan theta ditambah cot theta. Baik teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan secara menggunakan teori basic, sekarang saya akan menjelaskan dengan teorema Pythagoras. Jadi teman-teman, di teorema Pythagoras ini dari soal sin alfa, secant alfa tambah cos alfa, cosekan alfa
itu kita menggunakan segitiga siku-siku. Jadi dari segitiga siku-siku ini kita namakan sisi depannya itu A, sisi sampingnya itu B, sisi miringnya itu C. Jadi dari segitiga ini terdapat sisi depannya itu A, sisi sampingnya itu B, sisi miringnya itu C. Nah, dari segitiga ini kita substitusikan dari soal sin alfa sekan alfa tambah cos alfa kali kosekan alfa menjadi teman-teman, untuk mencari sin alfa itu sama dengan A per C, yaitu sisi depan per sisi miring. Untuk mencari cos yaitu B per C, sisi samping per sisi miring. Kalau untuk mencari tangen yaitu sisi depan per sisi samping. Jadi substitusi dari soal di atas menjadi A per C sin alfa sama dengan A per C. Secant alfa itu merupakan kebalikan dari cos. B per C menjadi C per B. Jadi secant alfa itu sama dengan sisi miring per sisi samping. Tambah cos alfanya itu B per C, yaitu sisi samping per sisi miring, kali kosekan alfa itu kebalikan dari sin, yaitu sisi miring per sisi depan. Jadi teman-teman, di sini kita dapat lihat, kita coret C-nya menjadi A per B tambah B per A. Baik teman-teman, A per B ini kita dapat lihat menjadi tangen alfa. Tan alfa tambah B per A itu sama dengan ketangen alfa. Jadi teman-teman, sederhana dari sin alfa kali kosekan alfa tambah cos alfa kali kosekan alfa sama dengan tan alfa tambah kotangen alfa.